Selamat pagi, selamat datang di asesmen center kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Fargita Safitri sebagai asesor. Hmm, Pada wawancara kali ini bertujuan untuk mempromosikan jabatan saudara. Pada wawancara saat ini, saya akan menanyai beberapa pertanyaan mengenai jabatan Anda saat ini. Apakah bisa dimulai? Bisa. Oke, baik. Yang pertama, berikan contoh situasi di mana Anda harus mengidentifikasi masalah dari berbagai data yang tersedia. Apa langkah yang Anda ambil untuk menemukan solusi yang logis dan efektif? Baik, dalam situasi perusahaan yang sedang terjadi penurunan penjualan produk utama yang secara signifikan selama beberapa bulan terakhir, saya akan mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan berbagai data seperti laporan penjualan bulanan, feedback dari pelanggan melalui survei, dan melihat informasi tentang kompetitor di pasar. Data yang saya peroleh kemudian saya analisis dan kemungkinan yang terjadi sehingga menyebabkan penurunan penjualan. Langkah yang saya ambil untuk memberikan solusi bagi masalah tersebut yaitu mengidentifikasi tren penurunan. Langkah yang saya ambil untuk memberikan solusi bagi masalah tersebut yaitu mengidentifikasi tren penurunan yang konsisten dan segmentasi pelanggan yang terdampak. Kemudian saya akan menggunakan analisis SWOT untuk mencari sebab penurunan terjadi, seperti harga yang terlalu tinggi dibandingkan kompetitor dan kurangnya promosi efektif. Kemudian langkah terakhir yaitu memformulasikan solusi berupa penyesuaian harga di pasar dan meningkatkan lagi aktivitas marketing serta terus mengevaluasi ulang produk utama kami. Baik, selanjutnya ceritakan pengalaman Anda dalam membuat keputusan penting di bawah tekanan waktu dan bagaimana Anda mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Saya pernah menghadapi situasi di mana sistem IT perusahaan mengalami gangguan saat akan meluncurkan produk baru. Dalam waktu singkat, saya harus memutuskan apakah menunda peluncuran atau menggunakan sistem cadangan. Nah, di saat itu saya memilih menggunakan sistem cadangan agar layanan tetap berjalan. Setelah itu, saya mengevaluasi hasil dengan memonitor kelancaran operasional dan mengumpulkan feedback tim serta pelanggan. Keputusan tersebut berhasil mengurangi dampak negatif dan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki prosedur darurat di masa depan. Oke, selanjutnya jelaskan bagaimana Anda mengumpulkan dan menganalisis data untuk memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks. Saya mulai dengan mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber seperti laporan kerja, feedback dari tim, dan data eksternal jika diperlukan. Kemudian, saya mengkaji data tersebut dengan mengelompokkan informasi penting dan mencari pola atau tren yang membantu memahami akar masalah. Setelah itu, saya diskusikan temuan dengan tim untuk memastikan analisis tepat dan menyusun solusi yang efektif berdasarkan data tersebut. Proses ini membantu memecahkan masalah secara menyeluruh dan tepat sasaran. Oke, next. Ceritakan situasi di mana Anda secara aktif mencari informasi tambahan untuk memastikan solusi yang tepat. Bagaimana Anda menilai relevansi data? Saya pernah menghadapi masalah produksi yang tidak biasa terjadi, sehingga data internal yang ada tidak cukup memberikan gambaran lengkap untuk memastikan solusi tepat. Saya aktif mencari informasi tambahan dengan menghubungi supplier bahan baku untuk mendapatkan data teknis terbaru dan bertukar pengalaman dengan tim produksi di perusahaan lain yang pernah menghadapi masalah serupa. Saya juga melakukan riset secara online untuk menemukan best practice industri. Untuk menilai relevansi data, saya memastikan bahwa informasi tambahan tersebut sesuai dengan konteks operasi perusahaan kami, valid dari sumber terpercaya, dan dapat diaplikasikan berdasarkan kondisi produksi kami saat itu. Data tersebut kemudian saya padukan dengan data internal untuk merumuskan solusi yang akurat dan efektif. Pendekatan ini membantu kami menangani masalah dengan lebih cepat dan tepat. Oke, selanjutnya berikan contoh saat Anda mengusulkan solusi inovatif atau cara baru dalam menyelesaikan tugas rutin di tempat kerja. Saya pernah mengusulkan penggunaan sistem digital untuk inventaris barang yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan mengimplementasikan barcode dan software pelacakan. Proses ini
bisa membantu pengecekan dan pencatatan inventaris menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan manusia. Ini meningkatkan efisiensi kerja dan menghemat waktu tim secara signifikan. Selanjutnya, pernahkah Anda menentang asumsi atau kebiasaan kerja yang sudah ada? Jelaskan bagaimana Anda melakukannya dan hasilnya bagaimana. Saya pernah menentang kebiasaan meeting mingguan yang sering memakan waktu panjang dan kurang efektif. Saya mengusulkan menggantinya dengan update singkat harian secara daring yang lebih fokus dan efisien. Setelah itu, implementasi tim menjadi lebih responsif, komunikatif, dan produktivitas meningkat. Selanjutnya, deskripsikan suatu proyek di mana Anda menyusun rencana kerja untuk tim dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Bagaimana Anda mengatur waktu prioritas dan menyesuaikan rencana jika terjadi perubahan? Dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi baru, saya menyusun rencana kerja dengan membagi proyek ke dalam beberapa fase, yaitu analisis kebutuhan, desain, coding, testing, dan peluncuran. Saya mengalokasikan tim berdasarkan keahlian mereka masing-masing dan menetapkan prioritas dengan fokus pada fase kritikal yang berdampak besar pada jadwal keseluruhan. Jika terjadi perubahan, misalnya permintaan fitur tambahan, saya segera melakukan evaluasi ulang prioritas dan berdiskusi dengan tim serta stakeholder untuk mengatur ulang alokasi waktu dan sumber daya agar proyek tetap berjalan. Berikan contoh langkah-langkah Anda dalam memonitor pekerjaan tim dan memastikan semua tugas berjalan sesuai dengan tujuan. Saya menggunakan tools manajemen proyek seperti Jira untuk membantu progres tugas tiap anggota tim secara real time. Selain itu, saya juga mengadakan pertemuan rutin untuk update pekerjaan dan mengatasi hambatan. Ketika ada tugas yang terlambat atau terkendala, saya mencari solusi bersama tim untuk menyesuaikan timeline dan memastikan semua tugas tetap sesuai dengan tujuan proyek. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda menghadapi situasi yang berubah dengan cepat di lingkungan kerja. Bagaimana Anda menyesuaikan perilaku dan strategi kerja Anda? Saya pernah bekerja di proyek IT di mana tiba-tiba terjadi perubahan regulasi pada pemerintah yang mengharuskan perubahan sistem keamanan data dalam waktu singkat. Saya pada saat itu segera menyesuaikan dengan mengubah prioritas kerja, mempercepat koordinasi dengan tim IT, dan legal untuk memahami regulasi baru secara detail. Saya juga meningkatkan komunikasi rutin agar seluruh tim cepat mendapatkan update dan bisa beradaptasi sesuai perubahan. Perilaku saya menjadi lebih aktif dalam mencari solusi dan terbuka terhadap input dari berbagai pihak untuk memastikan proyek tetap berjalan lancar tanpa melanggar regulasi. Pendekatan ini cukup membantu menjaga kekompakan tim dan kelancaran proyek meskipun situasi berubah cepat. Bagaimana Anda menjaga kinerja tetap optimal saat menghadapi kendala atau tekanan, baik internal maupun eksternal? Saya menjaga fokus dengan mengatur waktu dan sumber daya secara efektif, serta memprioritaskan tugas yang paling penting dan berdampak besar. Saya juga memastikan komunikasi terbuka dengan tim untuk mendukung satu sama lain dan berbagi solusi jika menghadapi hambatan. Teknik manajemen stres seperti istirahat singkat dan pembagian tugas juga membantu mempertahankan kinerja dalam tekanan. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda menghadapi tekanan deadline dalam proyek teknologi bisnis. Langkah apa yang Anda lakukan untuk menjaga performa dan profesionalitas Anda? Saat bekerja pada proyek implementasi sistem IT, kami menghadapi deadline yang ketat untuk peluncuran sebelum musim penjualan puncak. Pada saat itu tekanannya sangat besar karena keterlambatan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Menjaga performa dan profesionalisme, kami mengatur prioritas tugas dengan jelas. Terutama saya sebagai ketuanya itu melakukan komunikasi intensif dengan tim dan stakeholder untuk memastikan semua pihak selaras, serta menerapkan manajemen waktu dengan teknik time blocking agar fokus tetap terjaga. Saya juga rutin memantau progres dengan tools manajemen proyek dan menjaga komunikasi terbuka agar kendala cepat diatasi. Untuk mengelola stres pribadi, saya melakukan istirahat singkat secara berkala dan mempertahankan pola tidur yang cukup agar tetap fit. Bagaimana Anda memastikan bahwa solusi yang Anda pilih tetap konstruktif di tengah-tengah ketidakpastian dan perubahan tuntunan bisnis? Saya selalu menyiapkan rencana alternatif dan terbuka terhadap masukan dari beberapa pihak.
Selain itu, saya melakukan evaluasi berkala terhadap solusi yang berjalan, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis, dan menjaga komunikasi dengan stakeholder agar tetap sinkron. Pendekatan ini memastikan solusi tidak hanya efektif tapi juga adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, berikan contoh ketika Anda harus memastikan seluruh detail proyek teknologi bisnis terpenuhi secara konsisten. Apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Dalam sebuah proyek implementasi sistem teknologi bisnis, saya membuat checklist detail setiap tahap mulai dari perencanaan, pengembangan testing, hingga development. Saya rutin melakukan pengawasan dan cross-check terhadap progres dan kualitas hasil kerja tim untuk memastikan semua aspek terpenuhi sesuai standar. Selain itu, saya koordinasi intensif dengan anggota tim dan stakeholder untuk memastikan komunikasi jelas dan masalah cepat ditangani sebelum berkembang. Bagaimana cara Anda mengelola waktu dan prioritas untuk memenuhi ekspektasi manajemen dan klien? Saya menggunakan metode prioritas berdasarkan urgensi dan dampak, serta memanfaatkan tools manajemen tugas untuk melacak deadline dan progres. Saya susun jadwal kerja yang realistis dan fleksibel agar bisa menyesuaikan perubahan tanpa mengorbankan kualitas. Komunikasi rutin dengan manajemen dan klien juga saya lakukan untuk menjaga ekspektasi tetap selaras dan mendapatkan feedback yang membantu penyesuaian. Selanjutnya, jelaskan inisiatif yang pernah Anda ambil untuk meningkatkan efisiensi atau hasil kerja di tim Anda. Apa dorongan utama Anda dalam mengambil inisiatif tersebut? Saya pernah menginisiasi penggunaan alat kolaborasi online yang memungkinkan tim bekerja secara lebih terorganisir dan efisien, terutama ketika menghadapi banyak proyek simultan. Dorongan utama saya adalah keinginan untuk meminimalkan waktu yang terbuang akibat miskomunikasi dan memastikan setiap anggota tim dapat melacak progres tugas secara transparan sehingga hasil kerja bisa lebih optimal. Selanjutnya, bagaimana Anda menjaga motivasi dan komitmen pada target jangka panjang meski menghadapi tantangan yang besar? Saya menjaga motivasi dengan menetapkan tujuan kecil yang terukur di sepanjang perjalanan menuju target besar dan merayakan secara kecil-kecilan seperti makan bersama atau spend time untuk sekadar mencari hiburan. Dalam pencapaian tersebut bersama tim sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, saya terus mengingatkan diri dan tim tentang dampak positif yang akan dicapai jika target tersebut berhasil, sehingga meski menghadapi tantangan, komitmen kami tetap terjaga. Selanjutnya, pernahkah Anda diminta untuk mempresentasikan solusi teknologi bisnis kepada tim lintas departemen? Bagaimana cara Anda menyesuaikan gaya komunikasi Anda? Saya pernah diminta mempresentasikan solusi teknologi bisnis kepada tim lintas departemen. Untuk itu, saya menyesuaikan gaya komunikasi saya ketika dengan uh, tim lintas departemen. Saya menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, menghindari istilah teknis yang sulit dipahami oleh non-teknisi. Selain itu, saya menyertakan contoh praktis dan visualisasi seperti diagram atau grafik visualisasi agar pesan lebih mudah dimengerti dan relevan dengan kebutuhan setiap departemen. Selanjutnya, apa strategi yang Anda gunakan agar pesan yang Anda sampaikan kepada klien mitra bisnis benar-benar dipahami dan direspon dengan baik? Agar pesan kepada klien atau mitra bisnis benar-benar dipahami dan direspon dengan baik, saya memastikan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, diberikan contoh konkret dan data pendukung yang relevan. Saya juga membuka ruang diskusi dan tanya jawab untuk memastikan tidak ada keraguan. Selain itu, saya menindaklanjuti dengan ringkasan komunikasi via email untuk memperkuat poin-poin penting dan memastikan ekspektasi kami yang sama. Selanjutnya, berikan contoh dokumen teknis atau email penting yang Anda gunakan, baik internal maupun eksternal organisasi. Bagaimana Anda memastikan isi dokumen tersebut jelas dan sesuai dengan audiens? Saya pernah membuat dokumen teknis berupa panduan implementasi sistem IT yang berisi langkah-langkah detail, skema arsitektur, dan standar operasional. Untuk memastikan isi jelas dan sesuai audiens, saya menggunakan bahasa yang lugas, struktural, terorganisir dengan baik, serta menyertakan ilustrasi seperti diagram agar mudah dipahami. Saya juga melakukan review dan meminta feedback dari tim teknis sebelum finalisasi.
Selanjutnya, bagaimana Anda menyesuaikan gaya penulisan agar sesuai dengan kebutuhan proyek atau stakeholder? Kebutuhan proyek atau stakeholder, jika dokumen ditujukan untuk manajemen, saya gunakan gaya formal, ringkas, dan menekankan manfaat bisnis serta resiko. Untuk tim teknis, saya lebih detail dan teknis dengan gaya penjelasan khusus. Sedangkan untuk klien eksternal, saya menggunakan bahasa yang lebih komunikatif dengan penyesuaian tingkat teknis sesuai pemahaman mereka. Selanjutnya, deskripsikan situasi saat Anda harus mendengarkan keluhan stakeholder terkait sistem bisnis teknologi. Bagaimana Anda merespon dan mengambil keputusan atas informasi tersebut? Saat menerima keluhan stakeholder terkait sistem bisnis teknologi yang mulai ada gangguan, saya memulai dengan mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian untuk memahami masalah secara menyeluruh tanpa menyangka. Saya mencatat setiap detail penting dan mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan pemahaman yang tepat. Setelah itu, saya segera berkoordinasi dengan tim teknis untuk menyelidiki penyebab dan mencari solusi yang cepat dan tepat. Saya juga menjaga komunikasi terbuka dengan stakeholder untuk memberikan update perkembangan penyelesaian masalah hingga keluhan tuntas. Apa teknik yang Anda gunakan untuk memastikan semua masukan anggota tim terakomodasi sebelum mengambil keputusan? Uh, saya menggunakan teknik brainstorming terbuka dan diskusi terstruktur. Saya memberikan kesempatan setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya tanpa gangguan. Selain itu, saya memakai metode polling atau voting untuk mendapatkan konsensus dan menghindari bias keputusan tunggal. Dengan cara ini, keputusan yang kami ambil lebih inklusif dan didukung oleh seluruh tim. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda dalam meyakinkan tim atau manajemen untuk menggunakan teknologi baru dalam bisnis. Strategi apa yang Anda gunakan agar mereka menerima ide Anda? Saya pernah meyakinkan manajemen untuk mengadopsi sistem terbaru dengan menunjukkan data analisis efisiensi dan potensi penghematan biaya. Strategi yang saya gunakan yaitu menyajikan bukti konkret berupa studi kasus, demo solusi, dan simulasi manfaat bisnis yang jelas sehingga mereka bisa memahami nilai tambah dari teknologi tersebut. Selanjutnya, bagaimana Anda membaca perilaku dan kebutuhan stakeholder untuk mendukung proses persuasi dalam proposal bisnis teknologi? Saya melakukan riset sebelum itu untuk memahami posisi dan kekhawatiran stakeholder, serta mendengarkan secara aktif saat berdiskusi. Bahasa dan pendekatan yang saya gunakan, saya sesuaikan dengan karakter dan kebutuhan mereka. Misalnya fokus pada kebutuhan aspek teknis bagi tim IT dan keuntungan bisnis bagi manajemen, sehingga proses persuasi menjadi lebih efektif. Selanjutnya, pernahkah Anda bekerja dengan rekan kerja yang sulit diajak kolaborasi? Jika pernah, bagaimana Anda membangun hubungan yang efektif dan tetap produktif bersama mereka? Saya pernah satu tim dengan rekan kerja yang sulit berkolaborasi, sehingga saya memiliki cara untuk membangun komunikasi terbuka dan mencari titik temu dengan memahami perspektif mereka. Saya juga menjaga sikap profesional dan fokus pada tujuan bersama agar hubungan tetap produktif, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan minim terjadi. Kemudian bagaimana Anda menggunakan hubungan kerja untuk mencapai target di organisasi? Saya memanfaatkan jaringan dan kolaborasi lintas fungsi dengan memperkuat komunikasi dan kepercayaan agar proses kerja lebih lancar dan target organisasi tercapai dengan dukungan tim. Bagaimana Anda mengarahkan dan memotivasi tim bisnis teknologi agar selaras dengan visi organisasi, terutama saat menghadapi perubahan yang sangat besar? Saya mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi secara jelas kepada tim. Saya juga mendorong keterlibatan aktif dengan mengajak tim berdiskusi tentang bagaimana peran mereka berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Saya memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan, serta menghargai setiap kemajuan kecil untuk menjaga motivasi dan semangat kerja. Kemudian ceritakan metode feedback yang Anda gunakan untuk mengembangkan anggota tim. Saya menggunakan feedback yang membangun secara spesifik dan terfokus pada perilaku atau hasil kerja, bukan dari pribadi. Feedback yang diberikan secara rutin dalam sesi tatap muka dan
feedback diberikan secara rutin dalam sesi tatap muka dan dikombinasikan dengan coaching untuk pengembangan keterampilan dan pencapaian tujuan individu. Kemudian, berikan ilustrasi Anda bekerja sama lintas fungsi untuk menyelesaikan proyek teknologi bisnis. Bagaimana Anda memfasilitasi komunikasi dan semangat tim? Dalam proyek pengembangan sistem yang baru 3 bulan kemarin kami kerjakan, saya memfasilitasi komunikasi terbuka antar tim pengembang, pemasaran, dan layanan pelanggan dengan pertemuan rutin dan penggunaan platform kolaborasi digital. Saya juga mendorong sharing ide dan tantangan agar semua fungsi berkontribusi optimal. Selanjutnya, apa langkah yang Anda ambil untuk memastikan informasi penting tersampaikan ke seluruh tim? Saya memastikan update rutin melalui email, dashboard proyek, dan meeting singkat, serta membuka saluran komunikasi 2 arah agar anggota tim bisa menanyakan dan menanggapi informasi secara langsung dan cepat. Selanjutnya, pernahkah Anda mengalami konflik dalam tim proyek teknologi? Jika pernah, ceritakan proses dan solusi yang Anda lakukan agar konflik terselesaikan dengan baik. Pernah, jadi saya itu pernah mengalami konflik akibat perbedaan pendapat tentang prioritas fitur dalam pengembangan sebuah aplikasi. Saya memfasilitasi diskusi terbuka antara anggota tim untuk mengidentifikasi akar permasalahan dengan mendengarkan semua perspektif secara objektif. Kami menggunakan kesepakatan dengan menetapkan skala prioritas berdasarkan dampak bisnis dan kebutuhan pengguna. Setelah mencapai kesepakatan, saya memastikan adanya dokumentasi dan tindak lanjut agar semua pihak merasa dihargai dan solusi dapat dijalankan. Oke, yang terakhir, bagaimana Anda menjaga hubungan kerja tetap positif setelah menyelesaikan konflik secara konstruktif? Setelah konflik terselesaikan, saya melakukan follow up secara personal dengan anggota tim untuk memastikan tidak ada rasa sakit hati yang berkelanjutan. Saya juga mendorong komunikasi terbuka dan kerjasama dalam proyek untuk menekankan tujuan bersama, melibatkan tim dalam kegiatan bonding dan memberikan apresiasi atas kontribusi mereka, membantu memperkuat hubungan kerja yang positif dan profesional. Sekian wawancara telah berakhir. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.